Jadi kalau kita laki-laki ini sembahyang tanpa baju, itu sah. Ini saya ingin menjelaskan alasan mengapa tadi niat harus ada sepanjang kita sholat gitu. Ada pendapat bahwa yang diwajibkan itu hanya doa pada takbir ketiga. Jadi biasa aja anak kepalain. Ini gak usah Assalamualaikum. Kalau sebut tunduk itu biasa aja. Cuma ulun belum terbaca lagi nih kalau misalnya makmumnya bertiga kayak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'lim Masjid Darul Arqam rahimakumullah yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Kajian kita masih terkait dengan masalah penyelenggaraan jenazah. Rukun salat jenazah itu yang pertama adalah niat. Tentu saja niat ini adalah menjadi rukun pertama semua ibadah-ibadah mahdoh kita, ibadah-ibadah ritual kita. Bahkan semua amal soleh kita itu tergantung kepada niat. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Sebagaimana sholat biasa, jika kita tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan dengan cara duduk. Apakah duduk di kursi atau duduk di lantai. Kalaupun duduk tidak bisa, maka diperbolehkan dengan cara berbaring. Berbaring itu ada dua macam, berbaring dengan cara miring. Tangan sebelah kanan kita ini ada di lantai, sebelah kirinya ada di bawah, dan kepala kita di sana, kaki kita di sebelah sana. Tetapi jika miring itu tidak mampu, maka boleh dengan cara telentang. Kalau telentang, tentu kaki kita yang menghadap ke arah kiblat. Kalaupun tidak bisa juga karena kondisi sangat parah barangkali, tapi kita masih sadar, maka boleh dalam posisi apapun sesuai dengan kemampuan jasad fisik kita. Kemudian rukun salat jenazah yang ketiga adalah takbir 4 kali. Takbir di sini maksudnya adalah mengucap Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Nah, disinilah bedanya salat jenazah dengan salat yang lain. Kalau salat yang lain itu ada takbiratul ihram. Tetapi dalam sholat jenazah ini tidak ada takbiratul ihram dan tidak ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir yang kita ucapkan setiap kita melakukan perpindahan gerakan sholat, kecuali tidak dalam sholat biasa itu. Sedangkan takbiratul ihram adalah takbir yang kita ucapkan pada saat kita memulai sholat. Takbir biasa saja mengucap Allahu Akbar 4 kali itu adalah rukun sholat jenazah. Nah, meskipun dalam kitab ini, kitab fikih sunnah kalangan Said Sabiq ini disebutkan bahwa ketika kita takbir 4 kali dalam sholat jenazah itu, maka kita tidak perlu mengangkat kedua tangan kita, cukup mengucap Allahu Akbar. Nah, tetapi saya buka dalam buku-buku atau kitab tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka kita di Muhammadiyah tetap mengangkat kedua tangan saat kita mengucap takbir yang 4 kali itu. Kemudian rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah dengan lirih, artinya tidak dinyaringkan. Artinya di sini imam bersama makmum masing-masing membaca dengan lirih. Kemudian yang kelima rukunnya adalah membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah mendoakan jenazah. Dan yang terakhir berarti 7 adalah mengucap salam. Nah, berarti ada 7 rukun sholat jenazah di sini. Dalam tuntunan syariat Islam, ketika kita melakukan sholat jenazah, maka tentu saja berlakulah syarat-syarat sah sholat sebagaimana sholat yang lain. Kecuali yang tidak berlaku itu adalah masuk waktu sholat. Jadi kalau sholat biasa itu, syarat sahnya itu yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Kita mau sholat maghrib tadi, maka berlaku syarat pertama, suci badan dari hadas dan najis. Hadas besar maupun hadas kecil. Membersihkan hadas besar dengan cara mandi, membersihkan hadas kecil itu dengan cara wudhu.
Dan badan kita tidak boleh ada menempel najis. Yang kedua, syarat sah sholat itu adalah bersih pakaian dan tempat sholat dari najis. Jadi pakaian yang kita pakai, pakaian itu artinya apa yang kita pakai itu disebut pakaian. Kayak saya ini, pakaian saya adalah kopiah, kacamata, termasuk ini, mikrofon ini berarti pakaian juga ini. Maka tidak boleh ketika sholat di mikrofon ini ada menempel misalnya kotoran cicak. Nah kemudian baju saya ini jelas pakaian, sarung saya adalah pakaian, mohon maaf, celana yang saya pakai juga adalah pakaian, cincin yang saya pakai ini juga adalah pakaian, jam tangan yang saya pakai ini juga adalah pakaian. Jadi apapun yang sedang kita pakai itu ketika sholat tidak boleh terkena najis. Termasuk tempat sholat. Nah tempat sholat itu minimal seukuran tempat kita sujud. Jadi sejak telapak kaki kita di situ sampai tempat kita sujud itu minimal seperti itu. Semuanya itu harus bersih dari najis. Nah oleh karena itu, itulah kenapa tradisi kita kemudian sholat itu menggunakan sajadah. Sajadah itu untuk apa? Untuk menutupi siapa tahu tempat sholat kita itu ada najis. Ini walaupun ada sajadah berampar karpetnya ini, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kotoran cicak. Maka kalau kita tutupi dengan sajadah, maka tertutupinya. Kada apa-apa kita laksanakan sholat di situ. Karena kita sholatnya di atas sajadah. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat. Ini juga berlaku bagi sholat jenazah. Yang keempat adalah menutup aurat. Ini juga berlaku pada sholat jenazah. Bagi kita laki-laki, hukum fikih menyebutkan batas auratnya adalah dari pusar sampai dengan lutut. Jadi kalau kita laki-laki ini sembahyang kedaba baju, itu sah. Yang penting pusar sampai lutut itu tertutupi. Beda dengan perempuan, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Apalagi kalau kita sembahyang kepanasan menggunakan kaos kotang aja bahasa Banjar. Boleh. Yang kelima adalah masuk waktu sholat. Nah yang kelima ini tidak berlaku bagi sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak tergantung kepada waktu. Kapanpun bisa kita lakukan selama bukan waktu yang terlarang untuk sholat. Ketika jenazah itu sudah siap untuk disolatkan, artinya sudah dimandikan dan sudah dikafani. Kira-kira bagaimana teknis pelaksanaannya sholat jenazah itu? Nah, pertama tadi kan niat, rukunnya yang pertama. Ya tentu saja di sini bahwa ada dua pendapat tentang niat ini. Ada yang menyatakan niat itu adalah rukun sholat, ada yang menyatakan syarat sah sholat. Kalau dia rukun sholat berarti niat sholat jenazah tadi harus kita pasang bersamaan ketika kita melakukan takbir pertama. Tentu di dalam hati. Nah, tetapi kalau posisi niat itu, letak niat itu berada menjadi syarat sah sholat, maka dia berada di luar sholat. Tapi kita di Muhammadiyah berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun sholat. Nah, jika itu termasuk rukun sholat, maka pandangan saya, pemikiran saya, pendapat saya, niat itu sesungguhnya bukan hanya ada pada saat kita memulai sholat. Tetapi niat itu harus ada sepanjang kita sholat sampai salam. Jadi kalau pian ini sudah Allah Akbar, sholat jenazah takbir kan, Allah Akbar 2 kali. Lalu berniat membatalkan sholat, ini pendapat saya, berniat membatalkan sholat, maka batal sholat jenazah itu. Meskipun pian tarusakan sampai salam. Itu artinya apa? Niat itu bukan hanya ada pada saat kita memulai sholat, tetapi niat itu harus ada sepanjang kita sholat. Bahkan Bapak Ibu pernah tidak terpikir ketika kita sholat maghrib saja misalnya tadi. Kita berdiri, sudah kan siap-siap. Allahu Akbar. Ketika akan mengangkat tangan, mengucap takbir itu pasti ada niat hendak mengangkat tangan dan ada niat hendak mengucap takbir. Kan pasti begitu toh? Nah setelah kita takbir lalu kita bersedekap, pasti sebelum bersedekap itu ada niat untuk menyedekapkan tangan seperti ini. Nah, kalau kita di Muhammadiyah kan meletakkan tangan itu di dada. Jadi bukan di bawah dada. Memang kalau Imam Syafi'i menyatakan meletakkan tangan itu di antara dada dan pusar. Tapi ada yang meletakkan tangan di pusar. Bahkan ada yang miring begini. Ini di kampung biasanya kayak begini, Pak. Orang-orang Toha Bahari.
Saya pernah tanya kenapa di patangan pian itu maka miring kayak itu mandak. Karena ulun ini kan membaca hadis. Jadi sembahyang lawan ilmu, tahu ilmunya, lawan empat melihat orang itu beda nilainya. Orang Tuha Bahari, Ujar Sidin memang mengajarkan kayak ini. Saya tanya dengan orang yang sedikit paham lah, kenapa tangan maka miring kayak ini? Alasannya adalah karena ini ketarikat sebenarnya masuknya itu. Tarikat tasawuf itu loh. Tarikat itu kan jalan menuju Allah, ma'rifatullah. Jadi perut ini adalah gudangnya hawa nafsu. Sumber hawa nafsu itu berada di perut ini. Nah. Pusatnya ya di pusat. Karena itu ketika kita sholat, untuk mengendalikan hawa nafsu ini pendapat Sidin, bukan kata saya. Saya mendengar dari beliau. Maka pusat itu ditutup dengan telapak tangan kiri. Makanya lalu ketika menggenggam miring kayak ini. Tapi kalau kita baca hadis, tidak ada hadis yang menyebutkan meletakkan tangan itu miring dan kayak itu. Ya lurus-lurus saja, simetris di tengah-tengah badan kita. Bahkan ada yang meletakkan tangan itu, ada yang tadi begini, ada yang begini, ada yang di bawah pusat. Bahkan ada yang begini saja, Allahu Akbar gitu. Jadi tidak bersedekap dia. Karena memang bersedekap itu tidak termasuk rukun sholat. Nah, kita di Muhammadiyah meletakkan tangan itu ala sodrihi. Ala itu artinya, kalau diartikan bahasa Indonesia itu di atas. Tapi pengertian di atas itu bukan di atas yang kayak ini, tapi menempel. Sebab kalau di atas begini, dia menggunakan kata fauqa. Nah, kita menempel di dada. Nah, jadi ketika tadi kita sholat maghrib, lalu setelah kita bersedekap, imam membaca surah Al-Fatihah. Ada niat tidak imam untuk ingin membaca surah Al-Fatihah sebelum membaca? Pasti ada niat. Ini saya ingin menjelaskan alasan mengapa tadi niat harus ada sepanjang kita sholat gitu. Lalu selesai imam membaca surah Al-Fatihah, akan dilanjutkan tadi membaca ayat Al-Quran. Wal 'adiyati dhabaha. Pasti imam itu ketika kita amin, ini pengalaman saya menjadi imam tuh tak pikir ini surah apa ya kan saya baca. Kan gitu. Atau kita sholat di rumah itu bahkan saya tuh sering sebelum sembahyang itu, rakaat pertama ini surah Fatihah membaca surah apa, rakaat kedua membaca surah apa, itu di luar sholat niat itu. Tapi ketika kita dalam sholat, setelah waladhdallin amin, pasti terpikir di otak kita tuh kan memilih surah apa. Lalu kita tentukan memilih surah Al-Adiyat. Pasti ada dalam hatinya tuh niat akan membaca surah Al-Adiyat. Selesai, kan ruku. Ada niat tidak sebelum ruku akan melaksanakan ruku? Pasti ada niat hendak ruku. Ruku membaca bacaan ruku. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Pasti ada niat sebelumnya ingin membaca bacaan itu. Iktidal sami Allahu liman hamidah. Pasti ada niat sampai kita mengucapkan salam. Ini argumentasi saya yang menyatakan pendapat saya tadi bahwa niat itu bukan hanya berada pada saat kita memulai sholat, tetapi niat itu harus ada sepanjang sholat. Makanya apabila di tengah jalan pian berniat membatalkan sholat, meskipun dilanjutkan, menurut pendapat saya, sholat kita batal, karena niat itu adalah rukun sholat. Ulun pernah pengalaman. Seumur hidup tuh hanya sekali, lagi sembahyang itu ulun batalkan. Berniat membatalkan sholat, kenapa? Karena perut ini sakit. Gak ada tahan lagi menahan parut ini hendak buang angin dan hendak buang air besar. Jadi sholat subuh waktu itu baru 1 rakaat saya dapat, berdiri rakaat kedua udah menyatakan batal sholat saya. Padahal harusnya kada boleh dibatalkan. Kenapa? Ada tahan lagi dan pada keluar gitu loh. Begitu saya niatkan batal, berarti batal. Meskipun belum batal, cuma kada lawas 5 detik akan batal, takantut. Komplit lalu jadinya. Baik, saya praktekkan saja sholat jenazah itu. Ini sudah bagi yang sudah biasa kan tidak ada masalah. Cuma sekadar menyegarkan ingatan kembali. Nah, jadi membaca doa tadi itu menjadikan rukun sholat. Jadi kalau lu praktekkan Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Lalu setelah takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat untuk pertama kali atau rakaat pertama itu menurut tuntunan himpunan putusan tarjih harus diawali dengan ta'awud. Kayak tadi jadi imam adit itu maka rakaat pertama Al-Fatihahnya tuh harus membaca ta'awud walaupun kada dinyaringakan. Tapi kalau rakaat berikutnya Al-Fatihahnya langsung bismillah. Cuma kita bismillahnya kada dinyaringakan. Jadi ulungannya Allahu Akbar,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat jenazahnya. Nah, jadi begitu praktik penyelenggaraannya. Nah, masalah doanya tadi, ada pendapat bahwa yang diwajibkan itu hanya doa pada takbir ketiga. Sedangkan takbir keempat itu, kada berdoa lagi itu kada apa-apa. Makanya sampean, sekali lagi, kalau pernah melaksanakan haji atau umroh, hampir setiap kali selesai kita melaksanakan sholat fardu, itu selalu ada sholat jenazah. Kalau sampai ikut sholat jenazah itu, imam di sana, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu, setelah takbir keempat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya tidak ada lagi doa yang dibaca. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan takbir keempat itu tetap ada doa yang dibaca seperti yang saya bacakan tadi. Nah, itulah tata cara dan bacaan ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Untuk bacaan Al-Fatihah tadi, takbir pertama, baca Al-Fatihah itu harus lengkap sampai waladdallin, kada boleh dipotong. Bila dipotong tidak sah sholatnya. Tetapi setelah takbir kedua, itu membaca sholawat dan salam atas Nabi. Atau membaca salawat Nabi. Itu boleh dipotong. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di situ saja boleh. Tapi alangkah baiknya dituntunkan sampai innaka Hamidum Majid. Demikian pula doa takbir ketiga. Tadi kan lumayan panjang yang saya bacakan tadi. Kalau misalnya sampai kesulitan menghafalnya, karena keterbatasan kemampuan misalnya, maka boleh hanya membaca Allahumma gfir lahu warhamhu atau Allahumma gfir lahu saja itu boleh. Kemudian mengucap salam dari setelah takbir keempat, dan salam itu boleh diucapkan lengkap kanan dan kiri. Lengkap kanan kiri itu kayak apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditekan itu. Hanya sudah tegak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu lengkap. Jadi biasa aja nana kepalain. Ini kada usah Assalamualaikum. Kalau sebut tunduk itu biasa aja. Atau bisa pula ke kanannya lengkap, ucapannya ke kirinya kada lengkap. Kayak apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, warahmatullahi aja ke kiri itu kada ada wabarakatuhnya. Atau kanan dan kiri kada lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiga-tiganya itu ada hadisnya. Terserah tinggal pilih yang mana. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana posisi imam ketika sholat jenazah. Nah, salah satu sunnah Nabi adalah seorang imam ketika mensolatkan jenazah laki-laki berdiri lurus ke arah kepala jenazah. Sedangkan ketika mensolatkan jenazah perempuan lurus ke arah bagian tengah tubuh jenazah. Artinya apa? Posisi imam di sini itu setentang dengan kepala atau leher jenazah kalau jenazah itu berjenis kelamin laki-laki. Tapi jika jenis kelaminnya perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah. Artinya pas sejajar dengan pusarnya. Dan kita di Muhammadiyah
Posisi kepala dan kaki itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya kepalanya tetap di sebelah kanan imam, laki-laki atau perempuan jenazahnya. Ulun belum menemukan dalil tetangga kita sebelah itu bilanya bebinian di palingnya, kepalanya ke sana, batisnya ke sana. Kalau bebinian mayatnya ini. Nah, jadi begitulah yang dicontohkan Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana kalau mayatnya itu lebih daripada satu? Kalau mayatnya lebih daripada satu yang kita sholatkan, jadi jangan dijejer kanan kiri. Jika tempatnya memungkinkan, maka disusun ke arah kiblat sana memanjangnya. Jadi kalau misalnya kan kiblat di sana, ada satu mayat yang gini, mayat berikutnya di sini, terus begitu. Tapi kalau terlalu banyak ya tentu saja menyesuaikan dengan tempat. Cuma kalau tadi mayatnya itu ada lelakian, ada bebinian, ada pria, ada wanita, maka semua jenazah laki-laki itu harus ada di depan imam. Habis sekan, baru menyambung jenazah perempuan. Kayak di Gaza itu kan tiap hari itu ada yang mati, ada sampai sekali dibom tuh 170 berapa yang mati itu. Itu kalau sekaligus disolatkan gitu. Ya kayak begitu tadi anunya, disusun seperti itu ke arah kiblat. Jika tempatnya memungkinkan. Kayak kita ini kan ganal aja masjidnya. Berarti imamnya tuh ke belakang sana, jangan di muka sini karena mayatnya banyak. Nah kemudian terkait dengan shaf jamaah sholat jenazah. Orang-orang yang mensolatkan jenazah disunahkan untuk membentuk 3 barisan atau 3 shaf dan meluruskannya. Disunahkan shaf sholat jenazah itu sebanyak 3. Di belakang imam 1, 2, 3. Lalu kayak apa? Kalau misalnya orangnya 6 aja nih makmumnya, tambah imam 1 ke 7 misalnya itu. Ya bentuk aja 3 shaf, 2, 2, 2 begitu. Karena di sini bukan berapa banyak yang mensolatkan, tapi tentang jumlah shafnya. Nah ada di sini hadis Rasulullah, ma min muslimin yamutu fasalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna ayyakunu thalatha sufufin illa ghufiralahu. Tidak ada balasan bagi seorang mukmin yang meninggal lalu disolatkan oleh sekelompok umat Islam yang mencapai 3 shaf kecuali dosanya diampuni. Jadi artinya apa? Bahwa dengan menyusun 3 shaf tadi, maka ada jaminan dari Rasulullah, dosa-dosa mayat yang kita solatkan tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pendapat Imam Malik sebagaimana pendapat saya tadi, jika orang yang mensolatkan jenazah sedikit, maka menurut Malik bin Hubairah mereka tetap dibariskan menjadi 3 barisan. Cuma ulun belum terbaca lagi nih kalau misalnya makmumnya bertiga kayak Pak. 1, 2, 3 itu satu-satu gitu kan. Tapi logikanya kalau memang 3 shaf tadi ya udah dibuat aja kayak itu. Kalau misalnya maunya cuma 3 orang, cuma kan kita belum pernah menemui terutama di kota. Nah, berbeda dengan di kampung, barangkali mungkin orang yang bisa mensolatkan jenazah itu sangat sedikit. Nah, demikian pula Imam Ahmad mengatakan jika orang yang mensolatkan jenazah sedikit, maka mereka hendaknya tetap membentuk 3 barisan. Nah, ada yang bertanya di sini kepada Imam Ahmad, murid-murid beliau, bagaimana jika di belakang imam hanya ada 4 orang? Imam Ahmad menjawab mereka membentuk 2 barisan, tiap barisan terdiri 2 orang. Berarti 2 ini, kada sampai 3 gitu ya. Kalau tadi hanya 4. Jadi kenapa tadi tidak dibentuk 3, yang 4 tadi gitu? Karena kalau dibentuk 3 shaf, berarti kan ada 1 orang yang 1 shaf itu. Nah, berarti kalau hanya misalnya tadi 3 orang, berarti 1 shaf saja itu. Karena tidak boleh 1 shaf itu berada 1 orang. Kecuali memang makmumnya hanya 1. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan jumlah jamaah atau memperbanyak jamaah sholat jenazah. Kita disunahkan untuk memperbanyak peserta atau jamaah sholat jenazah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mim mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu ila syufi'u." Artinya tidak ada balasan bagi jenazah yang disolatkan oleh sekelompok umat Islam yang jumlahnya mencapai 100 orang dan semuanya memohonkan ampunan untuknya kecuali permohonan mereka itu akan dikabulkan. Kemudian hadis lain lagi, tidak ada balasan bagi seorang muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun kecuali Allah menerima permohonan mereka untuknya. Intinya hadis-hadis ini menganjurkan kepada kita semakin banyak
orang yang mensolatkan jenazah itu, maka kemungkinan besar pengampunan atas dosa-dosa jenazah itu semakin terbuka lebar. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, dan mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.